Ya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan IMET Tutorial. Nah, sekarang ya, saya akan membahas tentang matematika SD berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, nanti kita akan bahas dua soal yang berkaitan dengan itu. Semoga siswa-siswi SD bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Oke ya, langsung saja kita bahas dua soal untuk sesi ini ya. Untuk soal yang pertama saya baca dulu. Ardi bersepeda dengan kecepatan 5 meter per detik. Berapa kilometer jarak yang ditempuh selama bersepeda dalam 1 jam? Nah, sekarang gini ya. Dalam menyelesaikan masalah jarak, waktu, dan kecepatan, di sini kita harus fokus dulu pada satuannya. Nah, satuan itu tergantung pada satuan pada kecepatan. Jika kecepatannya satuan meter per detik, berarti waktu itu semua harus dinyatakan dalam meter dan detik. Misalnya ini, diketahui kecepatannya 5 meter per detik. Berarti saya tulis kecepatan itu sama dengan 5 meter per detik. Nah, sementara berapa kilometer jarak yang ditempuh dalam 1 jam? Nah, di sini waktunya itu kan diketahui waktu itu sama dengan 1 jam. Nah, karena diketahui kecepatannya itu dalam satuan meter detik ya, berarti dalam jam ini kita ubah dulu ke satuan detik. Berarti berapa detik dalam 1 jam itu? Sama dengan 1 dikali 60 detik. Gitu ya waktunya ya. Berarti sama dengan 60 detik. Nah, sekarang ditanyakan adalah jarak. Ingat rumus jarak. Jarak itu sama dengan apa? Kecepatan dikali waktu. Atau waktu dikali kecepatan. Gitu ya. Oke, saya tulis kecepatan dikali waktu. Karena diketahui tadi kecepatannya adalah 5 meter per detik. Kemudian dikalikan dengan waktunya adalah 60 detik. Maaf, 1 jam itu berapa detik ya? 360 ya, maaf, 3600. Oke, berarti dalam 1 jam atau 600 detik, 3600 detik, berarti jarak yang ditempuh adalah 5 dikali 3600. Ingat, di sini satuannya apa? Meter, karena diketahui tadi kecepatannya adalah satuannya meter per detik. Berarti ini satuannya meter. Nah, 5 kali 3600 itu sama dengan 18.000 meter ya. Nah, sedangkan tadi yang ditanyakan berapa kilometer jarak yang ditempuh. Ingat, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, karena ada 18.000 meter, maka kalau dijadikan kilo, itu sama dengan 18 kilometer. Gitu ya, jadi jarak yang ditempuh Ardi selama 1 jam, itu adalah 18 kilometer. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Ayah naik mobil dengan kecepatan 45 km per jam. Jarak yang ditempuh 120 km. Dan berangkat pada pukul 8. Pukul berapa ayah tiba di tujuan? Oke ya. Ini diketahui kecepatan itu sama dengan 45 km per jam. Kemudian jaraknya 120 km. Nah, dari sini kita bisa menentukan waktu. Itu sama dengan apa? Jarak dibagi kecepatan. Gitu ya. Jarak dibagi kecepatan. Nah, karena satuannya sudah sesuai ya, kilometer, dan jam ya. Nah, di sini kita tinggal bagi aja 120 dibagi 45
Jadi nanti satuannya adalah jam. Oke, 120 dibagi 45 itu sama dengan 2/3 jam. Nah, 2/3 jam, kalau kita jadikan 2 jam lebih berapa menit, berarti kita tinggal ngalikan aja. Tadi 1 jam adalah 60 menit ya. Berarti 2 jam lebihnya berapa menit? Caranya begini, 2/3 dikali 60 menit. Sama dengan berapa? 2 jam lebih, ini kita coret aja, ini 20 ya, 2 kali 20, 40 menit. Artinya perjalanan ayah sampai tujuan itu 2 jam lebih 40 menit. Nah, sekarang kita menentukan waktu tiba. Waktu tiba di lokasi ya, waktu tiba di tujuan. Itu tadi berangkat pukul berapa? Ya, pukul 8 ditambah 2 jam 40 menit. Gitu ya. Nah, caranya tinggal 8 ditambah 2 jam, berarti kan 10 jam ya, pukul 10. Lebihnya 40 menit. Gitu ya. Jadi artinya ayah tiba di tujuan itu pada pukul 10 lebih 40 menit. Begitu, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang jarak waktu dan kecepatan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.